gimana sih sebenarnya mengaitkan teacherpreneur dengan pembelajaran IPA supaya nanti ketika pulang dari sini wilayah unit bisnis itu tidak hanya dimonopoli oleh orang ekonomi. Orang fisika juga bisa kok jadi entrepreneur. Orang kimia bisa. Sekarang kita ambil materi-materinya itu, kita pelajari konten-kontennya kira-kira dari IPA apa yang bisa kita hasilkan. Itu sedikit untuk membuka konsep teacherpreneur. Kita masih punya waktu sampai jam 10. Nanti setiap kegiatan, sorry ini harusnya saya sampaikan di awal ya, agak bolak-balik hari ini strukturnya. Setiap kegiatan perlu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu akan membuat tugas, baik individual maupun kelompok. Nah, tugas-tugas itu nanti yang akan dikumpul dan kita mulai di materi yang pertama ini untuk pembuatan tugas. Tugasnya berbeda-beda, ada yang dikumpulkan via flash disk, ada juga yang dicetak atau ditulis tangan. Untuk materi tugas akan kita bahas di akhir. Cuman perlu disampaikan supaya Bapak Ibu siap-siap gitu. Jadi langsung mikir, oh kira-kira konsep apa ya yang akan saya sampaikan gitu. Kita akan gali potensi-potensi semua yang ada di Bapak Ibu, yang ada di sekolah khususnya, apalagi yang di siswa, supaya kita bisa menerapkan konsep ini khususnya dalam pembelajaran IPA. Sekarang kita masuk ke kewirausahaan dulu. Jadi sebelum kita masuk ke konsep IPA-nya, kita masuk ke intinya dulu, kewirausahaan. Jadi ada tantangan-tantangan, ada 8 tantangan untuk sumber daya kewirausahaan. Poin-poinnya Bapak Ibu bisa lihat semua di sini. Kenapa disebut tantangan? Kenapa nggak disebut permasalahan? Karena ketika kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang tantangan, maka kita akan terpacu untuk menyelesaikan tantangan. Tapi ketika kita melihat sesuatu itu sebagai masalah, yang pertama kita akan stres duluan biasanya. Jadi kalau disebut masalah sumber daya kewirausahaan, masalahnya adalah pertumbuhan penduduk. Kita akan malas dulu, kita akan mikir, loh pertumbuhan penduduk kan akan bertambah terus. Ini sebagai masalah. Ketika kita mikir itu sebagai masalah, tugas yang akan dikerjakan itu lebih berat karena itu kita memandang dari sisi negatif. Ketika kita memandang dari sisi positif, kita keluarkan kata tantangan. Gimana supaya mahasiswa itu lebih terpacu, supaya peserta didik itu lebih terpacu. Yang pertama kita bahas adalah tantangan pertumbuhan penduduk. Ini yang di atas ini, pertumbuhan penduduk, tanggung jawab sosial, kemudian persaingan global. Ini semuanya saling berkaitan satu sama lain. Pertumbuhan penduduk yang pertama. Di Indonesia, dari zaman saya SD kayaknya, Indonesia itu salah satu negara dengan berpopulasi yang paling besar. Dari saya SD sampai saya sudah setua ini, Indonesia penduduknya tetap makin banyak malah. Apalagi semenjak COVID ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu kenapa ketika mulai COVID 2020, kayaknya semua orang yang saya kenal itu yang sudah berkeluarga, itu anaknya nambah. Dari kakak saya sendiri, nggak usah jauh-jauh, kakak saya sendiri itu anaknya nambah di tahun 2021. Kemudian yang di lingkungan kampus itu mungkin ada 6-7 bayi baru yang diproduksi di masa pandemi. Saya nggak paham gimana, soalnya saya belum bisa produksi, saya belum nikah. Jadi banyak keluarga. Iya, saya belum berkeluarga, jadi saya nggak ngerti gimana. Apakah memang ada korelasi antara COVID dengan pertumbuhan laju penduduk? Gitu, saya nggak paham. Cuma memang untuk pertumbuhan penduduk, ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan atau dicoba untuk dipahami oleh peserta didik, oleh kita semuanya di sini, gimana caranya tantangan ini tidak menjadi permasalahan, dia tidak berubah menjadi masalah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau menghentikan laju pertumbuhan penduduk
Apakah mungkin kita nyuruh orang berhenti hamil? Kan nggak mungkin ya. Sementara kalau belum nikah, saya aja belum nikah selalu ditanya, kapan nikah? Gimana mau punya anak kalau nikah aja belum? Nggak mungkin diberhentikan laju pertumbuhan penduduk. Kemudian semakin tinggi pertumbuhan penduduk itu akan membuat semakin susah cari kerja. Kemudian tanggung jawab sosial. Dalam bidang kewirausahaan, seseorang yang sudah menjadi wirausaha, baik dia levelnya masih kecil, apakah dia cuma jualan, nggak cuma sih, apakah dia jualan kecil-kecilan di pasar, atau apakah dia jualan via Shopee, atau dia jualan Tokopedia, atau dia sudah merupakan reseller besar dari mall, dia tetap punya yang namanya tanggung jawab sosial. Jadi tanggung jawab sosial tidak hanya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar, tapi juga pengusaha kecil. Jadi ketika nanti kita mengarahkan peserta didik kita gimana supaya sadar sama entrepreneurship, atau kita menyadarkan diri kita untuk jadi teacher-planner, nah kita tetap harus punya tanggung jawab sosial, gimana supaya kita bermanfaat kepada sosial kita. Dan itu harus punya yang namanya manajemen resiko, mengecilkan resikonya gimana. Kalau misalnya usahanya gagal, udah maju di awal, kemudian udah punya karyawan, tiba-tiba datang COVID, usahanya bangkrut. Nah itu kan kita punya tanggung jawab sosial kepada pegawai-pegawai kita. Nah itu salah satu tantangan di sumber daya kewirausahaan. Kemudian selanjutnya ada persaingan global. Kita nggak usah bicara jauh-jauh persaingan global luar negeri, kita bicara yang ada di Bangka aja dulu. Di ruangan ini ada yang dari Palembang, ada yang dari Belitung. Di kampus saya di Unmu itu lebih luas lagi, ada yang dari Solo. Jadi kita sebagai warga asli di Bangka aja, persaingan globalnya sudah mulai lebar, sudah mulai luas. Apalagi nanti ketika Bangka Belitung sudah semakin tinggi levelnya, maka persaingan itu akan datang dari luar negeri. Maka sesimpel sekarang aja persaingan sudah mulai luas. Di Unmuh itu dosen PGSD itu, maksudnya yang basic pendidikannya PGSD itu nggak ada yang orang Bangka asli Bapak Ibu, atau Palembang juga nggak ada. Itu dari Solo dua-duanya, yang satu dari Klaten, yang satu dari Solo. Mayoritas dosen matematika itu impor dari Sumatera Selatan. 6 dosen matematika itu 5 yang impor, 1 yang lokal. Jadi persaingan itu memang benar-benar sudah ketat. Kita harus bersiap untuk gimana supaya mampu menyiapkan tantangan global. Itu hanya dalam bidang pendidikan, belum dalam bidang ekonominya, belum masuk ke wirausahaan. Kemudian keanekaragaman angkatan kerja. Kita bisa membandingkan kalau kita nyari kerja 20 tahun yang lalu, kalau saya lihat kakak-kakak sepupu saya, sama kalau kita cari kerja sekarang. Dari sesimpel lowongan CPNS saja. Dulu kan tidak ada dikhususkan misalnya lowongan asli Papua, lowongan asli Papua Barat, atau lowongan khusus untuk lulusan cum laude, dengan pujian. Sekarang sudah dibuat yang kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan keanekaragaman angkatan kerja. Ada juga yang untuk orang disabilitas. Jadi itu sudah beragam. Jadi sudah dibikin ragam-ragamnya sendiri sehingga persaingan itu akan semakin kuat. Kemudian selanjutnya etika. Kalau etika saya rasa tidak perlu terlalu banyak kita bahas. Kita balik lagi ke azas bahwa etika atau adab itu di atas ilmu. Dahulukan adab, baru ilmu. Kemudian tantangan kemajuan teknologi. Semakin kesini semakin maju teknologinya sampai agak sulit dikejar. Dari HP aja dalam 1 bulan bisa berubah-ubah.
Kemudian dari teknik jualan, karena kita berbicara tentang entrepreneur, yang dulunya saya nggak bisa membayangkan ya kalau zaman dulu lagi lapar cek HP terus ada babang-babang yang nggak kita kenal nganter makanan. Kenal aja enggak loh nganter makanan loh. Kadang saya kalau misalnya dapat paket Shopee itu berasa dapat kado. Terus ingat rekening dipotong ya Bang, biar nggak jadi happy. Paket kita di Bangka bisa jajan beli baju langsung dari Solo, dikirim langsung. Itu cuma modal HP. Itu untuk tantangan teknologi. Teknologi memang sangat maju sekali berkembang sehingga nggak bisa kita pisahkan antara entrepreneur, antara edukasi dengan teknologi. Itu cuma dari sisi entrepreneur. Kalau dari sisi teknologi, apalagi 2 tahun belakangan ini, saya yakin kewalahan. Saya pribadi kewalahan. Kemarin sempat ngobrol sama profesor dari UMS. Waktu ada acara, jadi narasumber, beliau kan di Unmu. Beliau bilang, kenapa kita maksa balik tatap muka? Kenapa kita maksa balik ke zaman dulu, kata beliau. Seharusnya kan kita memperbaiki apa yang bisa diperbaiki dari sistem yang sekarang sudah berjalan. Teknologi kan semakin maju katanya, semakin berkembang. Kita sudah bisa ngajar pakai laptop doang, lihat HP atau lihat laptop. Terus kenapa masing-masing malah pengen balik ke zaman bahula? Kenapa maksa harus tatap muka segala macam? Padahal harusnya kita menyelesaikan solving problemnya gimana? Kalau memang kita ngajar pakai Zoom itu terkendala dengan sinyal, kita cari solusi lain gitu ya. Guru itu harus kreatif, inovatif. Jadi itu. Saya juga jadi mikir, cuman balik lagi ke keadaannya ketika kasih angket ke mahasiswa 90% mintanya tatap muka. Bisa apa lagi kita kan kalau siswa sama peserta didik sama walinya juga pengen tatap muka kan kita nggak bisa memaksakan juga. Mungkin ibu-ibu di sini punya masalah yang sama kayaknya ya sama kami ya. Kita semua punya masalah yang sama terkait dengan kemajuan teknologi. Sebenarnya teknologi ini bisa kita pakai memudahkan kita, cuman entah kenapa kebiasaan-kebiasaan lama itu yang sulit untuk dikikis. Dan ini merupakan salah satu tantangan untuk sumber daya kewirausahaan. Kemudian gaya hidup masih berkaitan dengan kemajuan teknologi, dan yang terakhir yang paling berkaitan ini adalah tantangan pengangguran. Oke, kita lihat datanya. Ini dari BPS per Agustus 2020, datanya udah agak lama, udah 1 tahun lebih yang lalu. Pengangguran itu 2,56 juta di Indonesia. Bukan angkatan kerja itu dalam artian memiliki rentang usia di atas 15 tahun yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Itu ada 0,76 juta. Kalian bekerja dengan pengurangan jam kerja 24,03 juta. Udah punya kerjaan aja jam kerjanya dikurangin. Kemudian sementara tidak bekerja 1,77 juta. Alhamdulillahnya ada. Kita kan orang Melayu ya, nggak mau rugi ya, untung terus. Nah, saya punya satu keuntungan dari sini. Untung nggak ada bubble-nya. Jadi di sini provinsi dengan TPT itu tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka itu dalam artian orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Jenis pengangguran itu kan ada beberapa kan. Pengangguran terbuka itu nggak bekerja dan cari kerja. Kemudian ada pengangguran sementara atau sebagian, itu yang bekerja dalam 1 minggu itu kurang dari 14 jam, kayak ART infal. Kemudian kalau misalnya ada yang upah cuci gitu-gitu, atau sopir tembak, ada kan ya kurang dari 14 jam, itu disebut pengangguran sementara. Kemudian ada juga yang pengangguran terselubung. Dia sebenarnya kerja, tapi jamnya nggak memenuhi. Biasanya ada di sekolah yang kayak gitu, yang saya tahu.
zaman dulu kan saya pernah ngajar di SMA ya. Sebelum saya lanjut kuliah, saya pernah coba ngajar di SMA. Ada dua guru fisika PNS dan ada dua guru fisika yang honorer. Saya salah satunya. Sementara jam fisika itu nggak nyampe 30 jam. 30 itu harus dibagi 4 orang, otomatis jam kerjanya kan kurang. Nah itu yang sebenarnya disebut dengan pengangguran terselubung. Jadi punya kerja tapi jamnya nggak memenuhi. Atau suatu perusahaan pekerjanya ada banyak tapi nganggur aja, kongko-kongko, ngopi, kerjanya yang ngerjain temennya misalnya atau bawahannya, itu disebut sebagai pengangguran terselubung. Yep. Lalu Gojek? Gojek itu dia masuknya ke dia kerja sih sebenarnya Bu. Cuman mungkin bisa dikategorikan ke sementara kali ya. Pengangguran sementara karena kan belum tentu dalam 1 minggu itu dia bekerja 14 jam. Enggak, kalau terselubung karena kan dia tetap kerja. Kalau terselubung itu iya pekerjaannya ada, maksudnya tempat bekerjanya ada tapi nggak kerja, beban kerjanya yang tidak mencukupi. Mungkin saya juga disebut pengangguran terselubung kali ya. Saya jadi mikir. Kemudian tingkat pengangguran terbuka TPT nasional ini kalau di level Indonesia ini yang tertinggi dari Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Maluku, Sulawesi Utara. Bangka Belitung, alhamdulillah nggak masuk di sini. Jadi kalau level TPT nasional itu cuma 7,07, sementara provinsi-provinsi ini di atas 7,07. Paling tinggi ada di DKI Jakarta, 10,95%. Kita cek sekarang Bangka Belitung. Nah ini per Maret 2021 di Bangka Belitung ada yang TPT-nya naik, sedih sebenarnya. Cuma memang belum masuk tertinggi nasional, tapi tetap aja pengangguran kita naik. Kenaikannya 1,69% dibanding Februari 2020. Jadi Februari 2020 itu 3,35, kemudian Februari 2021 1 tahun kemudian itu 5,04%. Sementara nasional itu di 7,07, tipis sekali. Jadi ini yang terdampak COVID itu ada 70.473. Semua kalangan itu terdampak COVID dan ini datanya. Kita nggak bisa nyangka kalau sudah data berbentuk angka. Karena datanya dari BPS. Sekarang solusi kita tadi kita udah bahas tantangan kewirausahaan. Sekarang kita kasih data penganggurannya. Balik lagi sekarang. Solusinya apa? Dari Presiden. Jadi Presiden itu sebenarnya mencanangkan penggiatan untuk entrepreneur. Tapi kan kalau misalnya kita sudah jadi guru, terus kita mau mikir lagi jual apa ya, kan agak gimana ya. Kerjaan guru itu saya tahu banyak banget. Administratifnya yang pertama, kemudian harus ketemu sama siswa. Belum lagi kalau siswanya bermasalah ketemu lagi sama wali kelas. Terus masih disuruh Pak Jokowi pula suruh jualan katanya. Saya kebayang itu susahnya. Saya aja pusing pikirnya, apalagi Bapak Ibu sekalian yang di sini. Oke, jadi dari Pak Jokowi itu punya rancangan ekonomi kreatif. Nah, dari bidang pendidikan kita keluar istilah teacherpreneur yang tadi. Apakah Bapak Ibu ber-20 di sini, ber-21 dengan baris kayak di sana, kita ber-20 ini harus jualan? Enggak kan sebenarnya. Gak mungkin satu orang itu harus jualan. 20 orang di sini jualan semua, yang beli siapa nanti kan. Jadi kita harus menyerap itu gimana caranya sehingga menjadi satu sistem yang sistematis, yang punya daya jual lebih, tapi tetap berpatokan pada bidang yang kita kuasai, yaitu IPA.
Jadi kita nggak boleh meninggalkan IPA itu walaupun kita sudah menjadi seorang entrepreneur. Di sini peran kita untuk mencari potensi-potensi lokal yang ada di sekolah, gimana supaya bisa kita sulap, kita kemas menjadi suatu hal yang bisa menghasilkan. Oke, kita kaitkan dengan IPA. Jadi ini pengertian kewirausahaan, bahwa pendidikan KWU atau kewirausahaan merupakan pendidikan yang menerapkan penginternalisasian nilai kewirausahaan. Nilai kewirausahaan itu ada 17, habis ini kita bahas. Kemudian di sini di Kemendiknas tahun 2010 jelas bahwa pendidikan kewirausahaan bukan merupakan mata pelajaran tersendiri. Kita harus mengajarkan kepada siswa. Selamat datang Ibu. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Silakan Ibu. Kita sambil lanjut nggak apa-apa ya Bu ya. Oke, di sini dijelaskan bahwa pendidikan KWU bukan merupakan mata pelajaran tersendiri. Jadi nggak perlu pulang ini ke wakil kepala sekolah bidang kurikulum kemudian bilang, Pak Bu harus ada mata pelajaran KWU supaya pengangguran berkurang. Enggak. Kita bisa menerapkan ini diintegrasikan dalam pembelajaran kita. Jadi nilai kewirausahaan itu selaras dengan sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini saya nggak berani jelasin lebih lanjut. Saya yakin Bapak Ibu masih jauh lebih paham dibanding saya. Oke, jadi sikap ilmiah diperoleh sama proses ilmiah. Ini merupakan karakteristik IPA. Sikap ilmiah, proses ilmiah ini merupakan karakteristik pendidikan IPA. Kalau masih ingat hakikat IPA itu ada 3. Apa? Hakikat IPA masih ada yang ingat nggak Bapak Ibu? Sikap, proses, produk. Benar ya? Oke. Dari hakikat IPA itu masuklah ke karakteristik IPA. Nah, yang di dalam kotak ini IPA-nya. Di luar kotak ada nilai-nilai kewirausahaan. Sekarang kita harus mengintegrasikan nilai kewirausahaan ini dengan proses-proses dan sikap ilmiah pada pembelajaran IPA. Baik itu, kalau di SMA sudah dipisah ya, fisika, kimia, biologi. Di SMP yang IPA. Pada dasarnya sama aja, yang penting kita bisa melihat celah di mana KWU itu bisa dimasukkan. Kemudian ini 17 nilai kewirausahaan, gak akan saya baca satu-satu karena capek. Dan nanti Bapak Ibu juga akan saya berikan link untuk download PPT ini. Jadi kita punya mandiri, kreatif, inovatif. Ini semuanya nilai KWU. Ada berani mengambil resiko. Nanti kita kembali ke tantangan yang bertanggung jawab pada sosial, orientasi pada tindakan. Jadi harus inisiatif, nggak nunggu. Ini nilai KWU-nya. Kemudian ada disiplin. Disiplin di sikap ilmiah IPA juga ada. Tepat waktu segala macam, jujur. Kemudian di sini di poin 15 saya garis bawahi ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini merupakan salah satu sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh peserta didik maupun kita sendiri. Jadi bersinggungannya itu di rasa ingin tahu. Makanya KWU dan IPA halal hukumnya untuk kita integrasikan. Sama yang menarik ada motivasi kuat untuk sukses. Untuk motivasi siswa itu harus kita berikan pandangan-pandangan. Biasanya siswa itu akan lebih termotivasi kalau dikasih contoh ya. Kalau kita ngoceh panjang susah mereka dengar. Tapi kalau kita kasih lihat contohnya itu kayak gini, itu biasanya mereka akan lebih tertarik. Atau misalnya mereka diberikan tugas, atau misalnya disuruh mengamati, observasi keadaan lingkungan rumahmu. Berikan contoh-contoh ini, itu biasanya mereka akan lebih aktif, akan lebih tertarik ketimbang mereka dengar kita ceramah dari pagi sampai siang. Oke, jadi untuk menumbuhkan motivasi itu PR-nya ada di kita sebagai pendidik. Seperti kata Pak Fadil kemarin, kita di sini pendidik bukan pengajar. Kemudian ada komunikatif.
Komunikatif juga tergambar di proses ilmiah. Ingat, kalau kita ingat proses ilmiah itu di bagian terakhir ada mengkomunikasikan. Di sini ada komunikatif. Jadi saling bersinggungan sebenarnya antara nilai KWU dengan sikap-sikap ilmiah atau hakikat IPA. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengintegrasikan ini nggak asing lagi sebenarnya. Pada dasarnya kita sudah menerapkan, hanya belum kita senggol ke wilayah KWU-nya. Oke, sementara ini ada pola integrasi. Jadi tadi sudah dijelaskan di Kemendikbud bahwa KWU itu bukan pelajaran yang berdiri sendiri. Dia harus diintegrasikan antara satuan pendidikan formal dan formal. Ini boleh sekolah, kemudian boleh juga kalau misalnya ada yang di luar sekolah non formal, misalnya SKL, standar kelulusan, SI, kemudian ada pendidikan. Nah, ini nilai-nilai cirinya dikemukakan dalam beberapa poin ini, ada di aspek ini yang sehingga menghasilkan pembelajaran aktif. Seperti ini pola integrasinya pada pembelajaran. Framework ini dikembangkan oleh Kemendiknas. Kalau saya boleh tanya, kita sharing ya, saya udah ngomong, sekarang saya pengen dengan Bapak Ibunya lagi yang ngomong. Di sekolah, ada nggak di sini sekolah yang sudah mengintegrasikan KWU dalam pelajaran yang lain? Boleh IPA, boleh yang lain. Kalau PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup, itu kan biasanya diintegrasikannya ke IPA. Ada yang 3R misalnya pembelajarannya atau segala macam. Tapi kalau kewirausahaan di sekolah Bapak Ibu ada nggak yang sudah mengintegrasikan? Mungkin bisa berbagi pengalamannya sedikit kalau misalnya ada. Silakan Bapak. Bentar, saya ambilkan mic-nya dulu. Bapak, baju biru. Saya aja udah lupa, maaf ya Bapak. Kita kenalan lagi nanti Bapak. Pak Muslim. Ayah, Muslim. Pak Muslim itu nama dosen saya. Kok saya lupa ya tiba-tiba. Oke, silakan Bapak. Ini tapi saya ngajar dua sekolah, yang di swasta yang sudah saya lakukan, kalau negeri belum, SMK. Itu SMK pusat keunggulan. Yang sekarang kalau SMA itu SMA rujukan. Sekarang itu rata-rata semua itu sudah dimasukkan ke dalam bentuk kewirausahaan. Hasilnya, produknya nanti dalam belajar capaian. Nah, itu sudah dalam bentuk produk. Itu baik harus ada harga ekonominya. Dijual artinya. Oke. Berarti sudah sampai tahap distribusi belum, Pak? Belum, untuk pemasaran di sekolah aja, untuk anak-anak belum. Masih terbatas di lingkungan sekolah, tapi sudah sampai produk yang dihargai gitu ya, Pak? Iya. Oke. Hasil duit. Oke, sangat bagus. Mungkin sekolah lain ada dari Bapak Ibu? Terima kasih Pak Muslim. Menarik ya, dari SMK mana tadi Pak? SMK mana itu Pak? SMK Asia Pentop. Ya Pentop Towali ya. Oke. SMK, tapi memang bidang bisnis ekonomi ya. Iya. Nah, balik lagi, kewirausahaan dikuasai oleh orang ekonomi. Oke, jadi memang masih erat di situ sebenarnya. Tantangan kita itu di situ sekarang. Gimana caranya, walaupun pembelajarannya IPA, bisa kita kaitkan ke kewirausahaan. Yang diterapkan di SMK Yapentop itu sudah sangat bagus. Bisa kita jadikan contoh di sini semuanya. Bisa menginspirasi Bapak Ibu semua di sini balik ke sekolah nanti di hari Senin sudah punya rancangan apa ya kira-kira yang akan kita kembangkan. Kita bisa share pengalaman dengan Pak Muslim bagaimana caranya gitu. Kemudian tekniknya yang baik gimana. Oke, kemudian ini kompetensi yang di atas ini kita lanjut ya Bu ya. Yang di atas 3 ini merupakan kompetensi kewirausahaan. Kita kaitkan dengan kajian IPA nanti.
Di sini ada kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, kompetensi keterampilan. 3 kompetensi ini ada di IPA, tapi aspek-aspeknya jelas berbeda. Di kajian IPA, untuk pengetahuan itu kita bahasanya mengenai fakta, konsep, prinsip, hukum, teori. Kalau di fisika itu biasanya kenanya di hukum 1 Newton, hukum 2 segala macam, Archimedes segala macam. Kemudian kalau di pengetahuan yang di kewirausahaan itu teori-teori kewirausahaannya, mulai dari produksi sampai nanti tahap distribusi. Jelas ketika kita bikin sesuatu, target kita adalah distribusi skala luas. Cuma memang harus step by step, nggak bisa kita langsung minggu ini bikin, minggu depan kita udah jualan sebangka Belitung. Itu memang terlalu tinggi cita-citanya. Cuman karena nggak ada yang mustahil, lanjut aja Bapak Ibu. Mungkin minggu ini kita masih lingkungan sekolah, minggu depan kita ikut praktek kemana segala macam, itu bisa dipromosikan. Media promosi kan sekarang nggak harus koran kan, soalnya kan Instagram, TikTok itu memang kelihatannya cuma cewek-cewek joget-joget. Cuman itu bisa kita manfaatkan sebagai media promosi, media distribusi. Kemudian kompetensi selanjutnya ada sikap. Kemudian selanjutnya ada keterampilan. Nah ini korelasinya dengan kompetensi di kajian IPA. Ada 3 ini, semuanya ada di IPA. Jadi saling melengkapi antara KWU dengan pembelajaran IPA. Yang ini penghubungan antara pengusaha dengan pendidik. Untuk segi karakter pengusaha dengan karakter pendidik jelas berbeda ya. Karakter pengusaha yang paling lengkap di ingatan kita adalah nggak mau rugi pasti. Pengusaha mana sih yang mau rugi? Kalau pendidik ada nggak yang mau rugi? Enggak, tetapi dalam kajian yang berbeda. Masa kita mau jual anak didik kita kan nggak mungkin. Jual nih, ada nih yang bagus nih, pinter nih, jualah ke sekolah lain, kan nggak ada ya kayak gitu ya. Tapi kalau pengusaha ada barang bagus nih, jualah dengan segala nilai-nilai yang melekat di produk tersebut. Nah, di sini perbedaannya. Kalau karakter pengusaha itu dia lebih ke bagaimana produksinya, bagaimana distribusinya. Tapi ketika kita sebagai pendidik, kita akan berpikir gimana menerapkan nilai pendidikan itu dalam pembelajaran. Kemudian keterampilan. Kalau di keterampilan berwirausaha, kembali lagi sumber daya apa yang dimiliki untuk bagaimana caranya supaya menghasilkan output atau uang biasanya umumnya. Kemudian keterampilan membuat perangkat pembelajaran. Nah, di perangkat pembelajaran ini bisa kita sisipkan nilai-nilai KWU yang 17 tadi. Bisa yang bersinggungan langsung dengan IPA kayak disiplin, kemudian rasa ingin tahu, itu bisa dipakai. Bisa juga karakter-karakter yang lain kayak misalnya tadi motivasi yang kuat. Kita masukin aja di dalam perangkat pembelajaran. Gimana menyimpulkan itu? Jadi kita pakai langkah baby step, satu langkah sehingga akhirnya tujuan kita akan tercapai. Yang namanya KWU ini kan pada akhirnya dia akan terbentuk suatu hubungan yang sistematis, yang berkelanjutan. Enggak hanya ini misalnya ada anak kelas 10 dididik dengan pembelajaran IPA yang berintegrasi dengan kewirausahaan. Enggak serta-merta ketika anak kelas 10 ini lulus kemudian KWU-nya hilang. Kita gimana caranya membuat hal yang berkesinambungan antara satu angkatan ke angkatan lain, jadi dia terus menerus gitu. Kemudian konsep itu ada kemampuan konseptual usaha dengan kemampuan mendesain pembelajaran. Ini sama-sama kemampuan untuk membuat konsep, cuman yang satu ke aspek usaha, yang satu ke desain pembelajaran. Model pembelajaran kan ada banyak. Nanti akan kita bahas di materi yang ketiga. Dari jam 1 kita akan bahas mengenai model-model pembelajaran. Nah, nanti akan kita kaitkan juga, masukkah nilai-nilai itu ke dalam desain pembelajaran yang akan kita buat.
Untuk slide selanjutnya, analisis SWOT potensi lingkungan. Tahu ya? Oh, alhamdulillah. Oke. Permasalahan kita di kota jelas lahannya sempit. Ini tantangan. Gimana caranya dalam lahan yang sempit ini bisa kita manfaatkan? Ada aspek IPA-nya dalam situ, ada juga aspek kewirausahaannya. Rumah di Pangkal Pinang ini sekarang kayaknya lagi rata perumahan semua. Kompleks, saya juga tinggal di perumahan Bapak Ibu. Jadi depan rumah itu tinggal sisa 3 meter dikali 2 meter. Kemudian belakang udah habis, nggak ada apa-apa lagi. Benar-benar nggak bisa bikin tanaman, menanam sesuatu tuh nggak bisa lagi. Sesimpel mau nanam cabai aja susah. Kenapa? Karena belum dipagar. Kadang ada kucing, kadang ada ayam. Nah, gimana caranya si lahan sempit ini bisa bermanfaat bagi kita? Di sekolah juga gitu, apalagi sekolah yang di kota mau nambah gedung udah susah karena kanan kirinya sudah pemukiman penduduk. Mau memanfaatkan lahan yang ada di sekolah lebih susah lagi karena sudah ada fungsinya masing-masing. Tinggal kita memanfaatnya gimana. Nah, di sini sudah diberikan contoh bahwa dari lahan yang sempit ini kita bisa inovasi dengan membuat hidroponik. Hidroponik sebenarnya tidak menggunakan lahan yang banyak dan bisa cepat menghasilkan. Kayak sawi itu 3 minggu, 4 minggu sudah bisa dipanen. Lebih dari 4 minggu malah sudah tua, udah gak enak lagi kan kalau sawi. Selada, sawi air, kemudian pokcoy yang biasanya ditanam dalam hidroponik. Pernah Bapak Ibu coba tanam hidroponik? Pernah Ibu? Di mana? Di rumah? Di rumah. Di sekolah belum? Itu bisa dimasukkan di sekolah. Di Universitas Muhammadiyah kan ada mata kuliah KWU. Soalnya kan PGSD itu kan luas ya. Saya aja dulu sebelum masuk PGSD nggak tahu bahwa ternyata materi PGSD itu seluas itu. Ketika saya masuk di PGSD, saya baru ngeh bahwa ternyata guru SD itu harus bisa gambar, nari, sampai nanam. Nah, di KWU, mata kuliah KWU PGSD itu, kami sudah mulai mengembangkan hidroponik sebagai produk. Biar nggak bosen, dari tadi ngeliat foto, gambar, dengar, sekarang kayak coba putarkan videonya. Ini dari mahasiswa angkatan 2018. Sini. Kita lihat Bapak Ibu ya. Oke, sambil nunggu ini bisa ditampilkan. Suaranya ada Bapak. Nah, ini salah satu laporan kegiatan mata kuliah kewirausahaan. Ada integrasinya juga dengan IPA di bagian tanam menanamnya. Jadi ini dari mahasiswa dan tidak mustahil bisa diterapkan di sekolah. SMP, SMA saya rasa sudah cukup paham gimana caranya menanam, kemudian dan bisa diajak. Kalau SD kan, apalagi SD level bawah, kelas bawah kan masih agak susah ya. Tapi kalau SMP dan SMA ini sudah sesuatu hal yang bisa dilakukan. Jadi kemarin ini mata kuliahnya Ibu Adevia, lagi-lagi orang ekonomi, bekerja sama juga dengan IPA. Jadi satu kelompok, satu kelas itu dibagi jadi beberapa kelompok Bapak Ibu. Ada yang menanam bayam merah, ada yang menanam sawi, ada yang menanam bayam.
Oke, ini mahasiswa kami sudah lulus sekarang. Ini posisinya, lokasinya hanya di belakang kampus. Jadi di belakang gedung rektorat kami itu ada tanah kosong. Waktu itu masih belum dibangun, cuma ada kantin. Nah di situ mereka membuat kebun hidroponik. Satu kelompok itu kemarin kalau saya nggak salah dananya sekitar nggak sampai 1 juta. Itu mereka patungan. Hasilnya tidak hanya bayam atau sawi doang yang dijual. Jadi produknya nggak cuma bayam, macam-macam Bu. Jadi ketika ini sudah panen, mahasiswa diberikan tantangan gimana caranya supaya bisa menghasilkan uang untuk mengembalikan duit patungan mereka di awal. Jadi dananya dana mereka pribadi, nggak ada dana dari kampus. Mereka diberikan tugas, ini tantangannya bikin hidroponik. Gimana caranya dari modal yang kamu keluarkan, kamu dapat uang kalau bisa lebih dari modal. Di awal ada 1-2 kelompok yang mungkin masih mikir, udah jualan sayur mentah aja lah. Sayur mentah berapa sih Bapak Ibu 1 kilo? Ibu yang sering ke pasar 1 kilo bayam berapa? 10.000. Ini orang pasar ya? Sama kayak saya juga gak pernah ke pasar. 1 kilo bayam 10.000. Ada 12.000, tapi mentok-mentok di situ ya Bu. Gak pernah sampai 70.000. Hasil dari, nah ya kalau cabai 130.000 saya pernah beli itu ke lebaran. Hasil dari hidroponik ini, kalau misalnya dia hanya dijual bayam doang, paling kan cuma dapat 5-7 kilo maksimal karena lahannya masing-masing kecil kelompok. 5 kilo paling 50.000. Modal mereka lebih dari 50.000 patungannya. Jadi dari situ mereka diberikan tantangan gimana caranya bayam ini jadi duit. Kalau cuma jual bayam, mentok 50.000 dapat duit. Terus hari ini panen, gak ada yang beli, busuk, dibuang, gak jadi dapat duit, rugi. Jadi akhirnya masing-masing kelompok mereka berinovasi. Sampai kemarin ada yang bikin keripik bayam, ada yang bikin, yang saya agak bingung tuh dan sampai bikin tertarik beli itu adalah puding kangkung. Saya nggak ngerti mereka dapat ide dari mana kangkung dibikin puding, cuman ternyata bisa, enak. Dan itu mereka bisa mengembalikan modal yang mereka keluarkan di awal. Jadi kemarin ada banyak sekali, saya fotonya nggak ada di sini. Ada brownies bayam, puding kangkung, kemudian keripik. Mungkin Bu Rizka waktu itu sempat beli karena pemasarannya mereka mulai memasarkan dari dalam juga. Mereka jualnya ke adik-adik tingkat mereka mahasiswa. Mereka titipkan di kedai, di kantin, di warung. Dan kami para dosen juga ikut jadi korban. Jadi tiap hari mereka lincah. Ibu mau beli nggak Bu? Hari ini ready bayam, puding bayam misalnya, puding kangkung. Jadi semuanya dikerahkan di situ. Bahkan mereka sampai punya merek waktu itu. Cuma saya nggak tahu apakah sampai didaftarkan di maksudnya di dinas perdagangan, saya nggak tahu. Cuma mereka sampai bikin stiker, packagingnya bagus. Di sini nggak ada yang ditampilkan. Foto-fotonya juga saya kemarin lupa minta. Cuma memang kemarin modal yang mereka keluarkan di awal itu berhasil. Dapatkah ilmunya? Dapat. Dapat uangnya? Dapat. Bisa nggak mengintegrasikan IPA dengan KWU? Bisa. Jadi ketika mereka nanam, mereka belajar. Selain pertaniannya, mereka juga paham bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum mereka panen. Kemudian mereka juga dapat nilai-nilai disiplinnya, motivasinya, mereka semuanya dapat. Laporannya juga berkaitan dengan teknologi, buat video, upload di YouTube. Jadi semuanya itu bisa diintegrasikan dalam satu mata pelajaran. Karena kita di sini IPA, kita khususkan ke IPA. Ini potensi lokal yang dimiliki oleh mahasiswa. Sekarang potensi lokal yang ada di sekolah Bapak Ibu apa?
Ini yang harus kita petakan. Inilah tugasnya. Saya keluarkan bahwa tugas Bapak Ibu adalah memetakan potensi lokal yang ada di sekolah, gimana kita mengintegrasikan dengan IPA. Jadi contohnya tadi sudah ada dari hidroponik bayam merah SDKIP MPB. Kalau nggak salah hidroponik bayam merah ini mereka dapat keripik kalau nggak salah, keripik bayam merah. Memang ada bahan-bahan lain, tapi tetap komponen utamanya adalah si bayam yang mereka tanam sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini berlanjut ketika mereka lulus? Iya. Ada mahasiswa, saya lupa rumahnya daerah mana ya? Pangkal Balang kalau nggak salah, atau Gabek, pokoknya daerah-daerah situ masih lanjut mengerjakan menanam hidroponik dan dipasarkan. Masih ada. Jadi nggak hanya berhenti ketika mereka selesai mata kuliah. Ini kan di semester 7 ya. Masuk semester 8 udah skripsi, ditinggal, selesai, udah dapat duit balik modal, titik, berhenti. Enggak. Mereka balik ke rumah, mereka kerjakan lagi apa yang mereka dapat di kampus, dan masih berjalan sampai sekarang untuk hidroponiknya. Masih dijual juga. Jadi ada nilai yang mereka dapat dari pembelajaran yang terintegrasi dengan kewirausahaan. Nilai-nilainya yang kita masukkan ke dalam pembelajaran. Nggak harus Bapak Ibu yang turun jualan, enggak. Tapi fungsi kita di sini, tugas kita di sini adalah mengajarkan itu, memasukkan nilai-nilai, memperkenalkan KWU ini kepada peserta didik. Gitu. PPT lagi. Jadi kalau di SMP, SMA, tinggal kita petakan potensi lokalnya apa. Misal Bapak yang dari Belitung atau Ibu yang dari Belitung, di Belitung itu apa ya kira-kira potensi lokal yang bisa dijadikan sebagai komoditas utama? Atau misalnya dari Sungai Liat, Bangka ini kan luas ya, Bangka Belitung ini luas, kita kaya akan sumber daya. Kemarin Pak Rektor bahas masalah kolong. Kolong itu bisa dijadikan sumber daya. Kemudian dari tanaman, jenis tanaman asli Bangka, jenis hewan. Misalnya di Bangka Belitung itu ada hewan endeminya mentilin. Mentilin itu bisa dijadikan komoditas, bukan mentilinnya kemudian kita tangkap kita jual, enggak. Tapi inspirasi dari mentilin itu apa? Yang hanya ada di Bangka Belitung. Atau potensi lokal lain yang ada di Bangka Belitung, misalnya pertambangannya, timahnya. Kalau memang kita sulit mau mengolah timah, kita ambil konsepnya aja. Dari timah itu bisa apa? Mbak, tolong begitu. Ini ya. Ini. Bisa nyala. Lupa belum dicolokin lagi. Oke. Ya tadi sudah, kita lanjut ke sini. Relevansi beberapa aspek keterampilan proses sains. Nah ini kita bahas KPS-nya dengan keterampilan KWU. Ada keterampilan manajerial, konseptual, mengelola sumber dan manusia. Kemudian ada keterampilan merumuskan masalah dan pengambilan keputusan, keterampilan mengelola waktu, dan keterampilan teknis. Ini masing-masing ada kaitannya dengan konsep keterampilan kewirausahaan. Ini semuanya sudah dijelaskan di sini. Kalau memang Bapak Ibu tertarik, di akhir ini akan ada linknya. Nanti juga mungkin akan di-share di grup WA ya. Oke, linknya nanti akan di-share di grup WA. Nanti juga akan ada di sini saya tampilkan. Ini bisa langsung di-download aja, nggak masalah. Jadi ada 6 skill yang saling berkaitan dengan keterampilan proses sains. Dari keterampilan manajerial itu ada controlling variable, keterkaitannya di variabel kontrolnya, variabel X. Kemudian ada keterampilan konseptual,
di sini menginterpretasi konsep, kemudian mengklasifikasi, semuanya masuk di sini. Tetap ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Makanya saya kembali ulangi bahwa nggak mustahil kita menggabungkan kedua ini sehingga mendapatkan tujuan yang lebih besar. Gitu. Tujuan utama kita itu apa? Yang jelas mengurangi pengangguran. Kalau saya ingat zaman saya SMA dulu, guru saya ada yang mengajarkan ini dikaitkan dengan mata pelajaran kimia pada saat itu. Jadi guru kimia saya waktu itu dia mengajarkan kami untuk membuat susu kedelai. Di situ dia jelaskan caranya, dia berikan tantangan, bisa nggak kalian bikin ini? Waktu itu memang belum sampai tahap penjualan, belum sampai distribusi, tapi kami diajarkan, dikaitkan juga dengan konsep kimianya. Jadi dari sini ada perubahan jenis, perubahan apa, perubahan entalpi segala macam. Jadi sebenarnya tahun 2009 itu sudah mulai diperkenalkan. Saya lulus SMA 2009, itu sudah mulai diperkenalkan, tapi waktu itu kan masih belum nyambung ya. Sekarang makin kesini makin, oh ternyata itu loh maksudnya ibu mengajarkan kami bikin susu kedelai. Bingung sih waktu itu, ngapain anak SMA kelas 12 belajar kimia tapi bikin susu kedelai itu buat apa? Taunya cuma seneng-seneng aja, susunya selesai, minum bareng-bareng satu kelas. Kesini makin sadar, oh ternyata maksudnya itu, supaya kami siswanya punya kemampuan untuk bikin itu, gimana mengembangkannya menjadi keterampilan berwirausaha. Sebenarnya di situ ternyata. Oke, ini relevansinya antara KPS dengan keterampilan kewirausahaan. Di time management, jadi di antara KPS dengan keterampilan kewirausahaan itu ada satu yang benar-benar nyambung, yaitu keterampilan mengelola waktu. Di keterampilan proses kita mengajarkan gimana memanage waktu dengan baik. Di kewirausahaan juga. Oke, sekian, ternyata udah habis. Nggak kerasa, saya sih nggak kerasa, nggak tahu kalau ibu-ibu bosen nggak ibu? Nggak bapak bosen bapak? Nggak, kalau bosen nanti kita ice breaking sama Mbak Rizka. Di sini juga masih ada waktunya 1 jam untuk materi ini. Sekarang giliran kita untuk bahas tugasnya. Jadi tugas di sini sifatnya individual. Kalau di jadwal ada portofolio diri ya, menyusun portofolio diri. Nah ini filenya akan kami share dalam bentuk dokumen. Ada di linknya ini bit.ly/teacherpreneur IPA Bubble. Nanti di share juga di grup, boleh di share Mbak di grupnya. Atau mungkin sudah bisa dicek, mungkin kelas yang lain sudah share. Oke. Nah di BIMTEK, grup BIMTEK IPA Bubble sudah di share sama Bu Iwa. Di link ini bisa download PPT yang tadi. Sekarang kita fokusnya ke tugas dulu. Ini linknya sudah di share tadi. Silakan di download dulu Bapak Ibu Word-nya. Oke, sudah semua? Boleh tuh semua ya? Iya, alhamdulillah. Oke, silakan dibuka. Jadi untuk menyusun portofolio diri, saya juga punya kayaknya, saya tampilkan aja. Ya, ini ada komponen lembar portofolio diri. Ada beberapa aspek. Dari atas ada foto. Di sini foto tidak harus foto resmi kayak foto KTP. Terserah Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Kalau memang ada foto yang dirasa terbaik, pakailah foto itu. Oh iya. Apa dikirim ke grup? Di grup ada linknya apa? Yang link yang ini nggak ada. Iya benar. Oke, ini linknya.
udah di-share sama Mbak Rizka tapi belum terkirim. Mungkin masalahnya ditunggu aja Bapak Ibu. Linknya ini tadi sudah ada komponen evaluasi diri, foto. Silakan gunakan foto yang menurut Bapak Ibu adalah versi terbaik dari Bapak Ibu. Terserah mau orang mau bilang apa, kan yang penting saat kita rasa bahwa kita paling cantik, kita paling ganteng ya. Jadi mau selfie sekarang boleh, yang penting Bapak Ibu sendiri yang ditampilkan di situ, bukan pinjam fotonya Lee Min Ho misalnya. Atau siapa sih yang paling ganteng sekarang? Saya nggak tahu kalau artis Indonesia, saya tahunya cuma Lee Min Ho soalnya. Yang laki-laki ganteng semua. Ya, Nggak benar Pak. iya sih, ya benar juga. Kalau cantik ibu-ibu ya. Oke, silakan di-download dulu yang belum. Itu ada komponen-komponennya di dalam. Salah satunya ada produk yang pernah dibuat oleh Bapak Ibu. Jadi kami di sini ingin melihat background Bapak Ibu itu bagaimana. Mungkin kalau ditanya secara lisan kayak ini, malu-malu. Malu kan nanti dikira apa. Tapi kalau ditulis kan lebih bebas berekspresi biasanya. Silakan dituliskan produk-produk yang pernah Bapak Ibu buat sebelumnya, terserah bentuknya apa. Kemudian ada juga potensi lokal yang ada di sekolah. Ini sebenarnya yang ingin digali. Jadi silakan Bapak Ibu memetakan kira-kira di sekolah yang Bapak Ibu sekarang ada nggak ya yang bisa dibikin menjadi satu produk baru di bidang kewirausahaan yang bisa diintegrasikan dengan pembelajaran IPA. Untuk password WiFi masih sama kayak kemarin ya? Tapi nyambung. Nyambung. Gak punya. Kalah saing. Iya banyak. Oke. Wifi dari sini aja. Wifi di laptop saya. Oh, Bapaknya orang kaya. langsung. Saya juga dong Pak, sampai Sabtu mau lah nempel. Oke. Atau kalau misalnya kelamaan WiFi punya flash disk, di copy aja filenya pakai flash disk. Itu juga boleh. Yang penting masing-masing punya formnya. Ibu, Ya. bidang keahlian ini di siapa? Bidang pendidikan aja. IPA boleh. Fisika, sains. Soalnya kalau yang dari, tapi di sini walaupun guru SMP rata-rata